Sekarang ini apa yang terjadi kita lihat di Palestina. Keberanian para jihadis di Gaza, sekarang ini di Lebanon dan sebagainya. Luar biasa keberanian dan juga perjuangannya. Tapi kita tidak bisa melawan teknologi. Perang sekarang adalah perang teknologi yang kita tidak kuasai. Karena itulah maka pada masa datang tantangan kita bukan hanya tantangan dari pihak ingin menguasai, tapi tantangannya kepada teknologi. Negara-negara Islam tidaklah miskin. Banyak negara Islam yang kaya luar biasa. Negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah sungguh luar biasa kayanya. Tetapi tidak bisa hanya dengan kekayaan, tidak bisa hanya keberanian, tapi teknologi mengalahkan semuanya. Karena itulah maka doa kita dan upaya kita bukan hanya dalam menghadapi. Kalau kita hanya berteriak, kita hanya rapat umum, kita hanya rapat akbar, kita hanya setelah itu pulang ke rumah dengan segala upaya-upaya doa kita, tapi tanpa upaya menguasai teknologi, maka negara-negara Islam akan terkuasai apabila kita tidak menguasai itu. Jadi jangka panjang adalah di samping menjaga keadilan dalam negeri dan dimanapun di dunia ini, maka penguasaan ilmu dan teknologi harus menjadi bagian daripada upaya kita masa datang. Siapa yang membayangkan bahwa pager yang kecil itu bisa menjadi bom yang luar biasa? Hanya teknologi yang bisa mengatasi itu. Siapa yang bisa mengebom persis kena pimpinan daripada Hamas, Imam Sania, persis kena di kamarnya. Hanya teknologi yang bisa melaksanakan itu. Keberanian tidak bisa melawannya. Walaupun kita menghargai Afghanistan, bahwa dengan keberanian dia melawan 3 negara besar penjajahnya, Inggris, Rusia, Amerika, dia bisa kalahkan dengan keberanian. Jadi keberanian, penguasaan teknologi, keadilan, itulah yang dapat menjadikan dunia yang lebih damai apabila kita terkebelakang. Tapi semua itu juga didasari kemampuan ekonomi. Tidak ada negara yang punya teknologi yang lebih tinggi apabila ekonominya tidak. Jadi semua masalah ini saling terkait. Tidak bisa hanya kita katakan, mari kita perang, beli senjata, tidak. Semua terkait kemampuan ekonomi satu negara, pendidikannya yang kuat, teknologinya dia kuasai, kemampuannya untuk berperang, dan keadilan bangsa dunia inilah yang dapat mengatasi, menjadikan dunia ini lebih baik. Karena itulah khususnya bagi kita semua bangsa ini, Majelis Ulama dan kita semua, untuk turut serta dalam memajukan bangsa ini dengan penguasaan ekonomi, memperbaiki keadilan bangsa ini yang sangat timpang. Indonesia ini salah satu negara yang sangat timpang ekonominya dibanding dengan bangsa-bangsa lain. Karena itulah kita harus perbaiki. Kita tidak bisa hanya berkumpul di sini, berteriak di sini, mari kita ini hidup Palestina, hidup, tidak bisa. Netanyahu tidak peduli semuanya. Yang bisa mengalahkan itu hanya kemampuan teknologi. Saya katakan, yang bisa menghentikan perang di Palestina hanya 3 orang di dunia ini. Ialah Netanyahu, Yahya Sinwar sekarang Hamas, dan Presiden Amerika, siapapun presiden itu. Hanya 3 orang. Tidak ada negara lain yang bisa mendamaikan tanpa 3 orang ini. Sebenarnya tidak banyak. Marilah kita semua bekerja. Suatu negara tidak diabaikan apabila tidak punya kemampuan ekonomi yang kuat, tidak punya kemampuan pertahanan yang kuat, dan keberanian yang kuat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.